Setelah kebangkitan Ain, satu hari berlalu. Ketika Tangsan dan Xiao kembali ke lembah, mereka melihat Tang Ho dan Ain duduk di dekat sumur es dan api Yingyang. Sejak kecil, ini adalah pertama kalinya Tangsan melihat ayahnya seperti ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Ayah, ibu. Tang Ho dan Ain menoleh untuk melihat putra mereka pada saat yang sama. Wajah Tang Ho menunjukkan senyum tipis, tetapi Ain berdiri dengan tatapan tajam. Merentangkan tangan ke putranya, suaranya bergetar. Xiao-san, cepat kemari, biarkan ibu melihatmu. Tangsan berlari kegirangan, melepaskan tangan Xiao dan menikamkan trisula Dewa Laut ke tanah. Dia berlari, lalu jatuh berlutut di depan ibunya. Ain memegang erat bahu Tangsan yang lebar, putranya yang sangat tinggi, dadanya tinggi bahkan saat berlutut. Ini adalah pertama kalinya ibu dan anak saling memeluk sejak kelahirannya. Pelukan ibunya hangat dan lembut. Kehadiran keibuan itu membuat segala sesuatu yang lain di dunia tampak tidak penting. Ibu dan anak saling berpelukan, mereka menangis. Mata Tang Ho dipenuhi dengan emosi, mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia tiba-tiba merasa bahwa surga tidak jahat kepadanya. Bahkan setelah begitu banyak rasa sakit, pada akhirnya keluarganya masih bisa bersama lagi. Melebarkan tangannya, dia memeluk istri dan putranya. Zhou berdiri di dekatnya, menyaksikan pelukan keluarga Tangsan. Dia tidak bisa menahan perasaan di dalam hatinya. Saat ini dia merindukan ibunya yang sudah meninggal dan merindukan Daming dan Erming. Tepat pada saat ini, sebuah pita emas melingkari pinggangnya. Dia tertarik ke pelukan keibuan yang hangat. Nah, jangan sedih. Mulai sekarang, aku ibumu. Kamu tidak akan pernah sendirian. Kamu memiliki Xiao-san, aku dan ayahmu. Kami semua keluargamu. Ain dengan lembut membelai kepala Xiao, berbicara dengan lembut, meskipun suaranya agak tersedak karena menangis. Di telinga Xiao ini terdengar seperti suara yang paling menyentuh di dunia. Meskipun Erong menganggapnya sebagai anak angkatnya, sifat Erong sangat berbeda dari ibu Xiao. Tapi Ain sekarang memberinya ilusi seolah ibunya benar-benar telah dilahirkan kembali. Tambah lembut dan murah hati memeluk tubuhnya dan juga memeluk hatinya. Saat ini ketidakberdayaan karena kesepian menguap sepenuhnya. Merangkul dengan air mata kebahagiaan, hati semua orang memiliki perasaan yang berbeda. Orang yang merasakan paling dalam adalah Tang Hao. Setelah pelukan itu berlangsung dalam waktu setengah batang dupa, Tang Hao berkata, "Baik, ini adalah hari bahagia berkumpulnya keluarga kita. Kita tidak bisa terus menangis." Ain mengangguk, menghapus air mata dari Tangsan dan Xiao. "Ayahmu benar, hari ini adalah hari bahagia. Kita harus bersemangat." Tangsan sekarang sudah sadar kembali dan bertanya pada Ain, "Bu, bagaimana pemulihanmu?" Inilah yang paling membuatnya khawatir. Ibunya telah berkultivasi sampai ratusan ribu tahun 2 kali dan juga mendapat dukungan dari banyak energi. Dia khawatir akan ada masalah dengan kebangkitan ibunya. Ain berkata, "Bahkan lebih baik dari yang diharapkan. Aku tidak hanya memulihkan bentuk manusia, aku juga memulihkan tingkat kultivasiku sejak saat itu. Rasanya seperti tubuhku sama seperti yang dulu. Kekuatan rohku hanya melewati peringkat 70. Hanya saja masih ada perbedaan tertentu. Itu mungkin karena pengaruh Blue Silver domainmu membangkitkan darah kaisar biru perak dalam diriku. Meskipun kekuatan rohku saat ini hanya tingkat spirit sage, kekuatan mental perubahan rumput biru perakku hampir sama seperti ketika aku adalah binatang roh 100.000 tahun. Tapi bagaimanapun juga, itu semua adalah hal yang baik. Dengan kamu dan ayahmu di sini, kekuatanku yang berada di peringkat 70 sudah cukup." Tangsan berkata pada dirinya sendiri, sangat beruntung ibunya tidak harus memulai bentuk manusia dari awal. Jika ibunya sekarang memiliki penampilan seorang gadis kecil, apakah ayahnya bisa menerimanya? Bahkan mungkin dia akan merasa cukup aneh. Ain berkata, "Aku sudah benar-benar dilahirkan kembali. Xiao-san, mari kita pergi ke Clear Sky School." Tangsan tentu mengerti mengapa ibunya tidak sabar dan segera menyetujui ucapannya. Tapi sebaliknya, Tang Ho yang menggelengkan kepalanya. "Jangan terburu-buru, lebih penting bagi keluarga kita untuk bersama. Ain, kamu baru saja dilahirkan kembali, berfokus pada kultivasimu terlebih dahulu. Kalau tidak, aku akan khawatir." Ain berkata, "Bukankah aku sudah sangat baik sekarang? Jangan khawatir, aku pasti akan memperlakukan diriku dengan baik. Untuk diriku sendiri, untukmu dan putra-putri kita selamanya." Di bawah bimbingan Tang Ho, keempatnya hidup seperti keluarga bahagia di lembah sumur es dan api Yingyang selama 3 hari. Setiap hari Ain dan Xiao bertugas memasak, dan sementara Tang San dan Tang Ho bertukar pemahaman kultivasi. Ketika Tang Ho mendengar bahwa Tang Xiao telah mengajari Tang San jurus rahasia Clear Sky Hammer, mendengar itu bersama istrinya yang telah dibangkitkan, jantung hati Tang Ho yang lama mati telah hidup kembali. Sepertinya dia semakin muda setiap hari. Dia benar-benar orang yang sangat berbeda dibandingkan dengan ketika dia baru saja memotong anggota tubuhnya. Tentu saja melihat putranya telah dewasa, matanya dipenuhi dengan senyum. 3 hari berlalu tanpa masalah dengan tubuh Ain. Tang Ho didesak oleh istrinya. Keluarganya akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Sunset Forest untuk pergi ke Clear Sky School. Sunset Forest berbatasan dengan kerajaan Heavendo, tidak jauh dari Clear Sky School. Untuk membantu ayahnya dengan cepat meregenerasi lengan dan kakinya, Tang San tidak menoleh bahkan ketika mereka melewati Heavendo.
Keluarganya langsung pergi ke Clear Sky School. Tang San awalnya juga ingin pergi ke sekte. 3 persyaratan yang diajukan oleh 5 tetua sudah selesai. Pada saat yang sama, ingin bertemu dengan pembuat senjata mekanik terkuat Tang Sekte, Logo, yang masih ada di sana. 5 tahun telah berlalu, dan Tang San juga tidak berani memastikan bahwa Logo dapat menghasilkan 2 senjata tersembunyi yang luar biasa ini. Tetapi dengan bantuan pamannya, penempa itu seharusnya tidak menjadi masalah. Clear Sky School terletak di sebelah timur kerajaan Heavendo. Di kejauhan, keluarga Tang San sudah bisa melihat asap cerobong naik dari desa kecil di pegunungan. Melihat desa pegunungan kecil yang bobrok ini, mata Tang Ho bersinar dengan cahaya dingin. Belum lama berselang, Clear Sky School masih menjadi sekte nomor 1 di dunia. Sekarang menjadi seperti ini, bahkan menggunakan desa pegunungan yang hancur ini sebagai gerbang luar. Sebagai mantan judul dolo terkuat dari Clear Sky School, suasana hati Tang Ho saat ini begitu hancur. Ain berkata dengan lembut, "Jangan terlalu dipikirkan, karena kamu dan aku telah kembali. Clear Sky School pasti akan bangkit kembali." Melihat istrinya, wajah Tang Ho yang dingin dan kaku melembut, lalu mengangguk. "Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Hanya setelah jauh dari sekte selama bertahun-tahun, ketika aku akhirnya kembali, aku merasa sedikit kecewa. Ayah, jika Clear Sky School tidak setuju untuk menerima kita hanya akan pergi begitu tulang rohmu dikembalikan." Wajah Tang Ho menjadi datar, berbicara dengan suara rendah. "Tutup mulutmu, Xiao-san. Kamu harus ingat, tidak peduli bagaimana sekte memperlakukan kita adalah bagian sekte ini. Spirit yang kita gunakan adalah Clear Sky Hammer yang diturunkan dari sekte. Kapanpun, kamu adalah bagian dari Clear Sky School." Meskipun Tang Ho hanya memiliki 1 tangan dan 1 kaki, ketika dia marah, dia tetap bermartabat. "Baiklah, ayah." Tang San langsung setuju. Hanya saja di dalam hatinya tidak ada sedikit pun pendapat yang baik terhadap sekte tersebut. Jika para tetua sekte itu berani menjatuhkan ayahnya, mereka tidak bisa menyalahkannya karena tidak akan memberi mereka wajah. Tang San tiba-tiba melihat tatapan ibunya, melihat dukungan di matanya. Dengan dukungan ibunya, Tang San merasa lega. Tidak peduli seberapa kuat ayahnya membela sekte, posisi ibunya bahkan lebih tinggi di hatinya. Saat berbicara, mereka sudah tiba di gerbang desa. Beberapa pria desa di depannya segera melihat mereka. Meskipun Tang San telah datang ke sini sebelumnya, orang-orang di desa hanyalah murid luar dari Clear Sky School. Tidak banyak orang yang bertemu dengannya. Melihat 4 orang datang, seorang segera melangkah untuk menghalangi mereka. "Silakan pergi, kami tidak menyambut orang luar di sini." Seorang penduduk desa berkata dengan dingin. Tang San mengerutkan kening. Tanpa berbicara, ia langsung merilis Clear Sky Hammer-nya. Bahkan sebelum cahaya hitam muncul, tekanan seperti awan hitam sudah melonjak dari tangan kiri Tang San. Clear Sky Hammer miliknya sekarang tidak lagi Clear Sky Hammer tanpa cincin. Pola besar itu terlihat sedikit lebih kuat daripada Trisula Dewa Laut. Ukuran palu itu lebih besar dari sebelumnya. Porosnya juga memanjang hingga hampir 2 meter. Clear Sky Hammer saat ini bukan lagi seperti alat penempaan, tetapi lebih sebagai alat perang sejati. Pola kemasan berkeliaran di permukaan palu hitam, khususnya di titik domain yang tertulis memberi kabut darah merah, dengan cepat menghasilkan aura kematian yang kuat. Merah, hitam, hitam, 3 cincin roh tersusun di Clear Sky Hammer. Cahaya tertahan tetapi masih diisi dengan kekuatan menindas yang kuat. Ekspresi dari penduduk desa yang menghalangi mereka secara bersamaan mengalami perubahan besar. Mundur dengan panik melihat Clear Sky Hammer Tang San. Mereka terkejut tanpa kata-kata. Tang San berbicara dengan acuh tak acuh. "Cepat lapor ke sekte, beritahu mereka ayah Tang Hao dan Tang San telah kembali bersama keluarga." Beberapa penduduk desa saling memandang dengan cepat berlari ke desa. Tidak lama berselang, 1 orang anggota sekte datang. Tang San masih ingat bahwa ini adalah murid generasi ketiga yang beberapa tahun lebih tua darinya, bernama Tang Yu. Tang Yu menghela nafas lega ketika melihat Tang San. "Itu benar-benar kamu. Aku pikir para murid sekte luar itu membuatku takut." "Halo Tang San, selamat datang kembali. Aku mendengar mereka berkata paman kedua juga kembali denganmu." Mata Tang San menjadi gelap. Tang Yu jelas melihat Tang Hao, tapi tidak mengenali Tang Hao yang terluka. Tang San tidak bisa menahan perasaan membenci Clear Sky School. Dia berbicara dengan suara rendah. "Ayahku ada di sini." Saat dia melihat lengan dan kaki Tang Ho, dia masih tidak bisa menahan keterkejutan. Bereaksi dengan cepat, dengan tergesa-gesa mengambil 2 langkah ke depan. Dia memungkuk. "Junior Tang Yu, salam paman kedua." Tang Ho melambaikan tangannya. "Tidak perlu sopan santun. Aku sudah bukan anggota Clear Sky School, hanya pendosa sekte 20 tahun yang lalu." Tang San berbicara dengan suara rendah. "Kakak Tang Yu, aku akan mengusahakanmu untuk memimpin. Kita akan pergi ke sekte." Mendengar Tang San mengatakan ini, Tang Yu tersenyum kecut. "Saudaraku, naik ke sekte secara alami tidak masalah. Hanya saja, kamu juga tahu bahwa sekte tersebut disegel sekarang. Orang luar tidak diizinkan. Juga status paman kedua yang sensitif saat ini. Jangan menyulitkanku." Tang San dengan marah berkata, "Orang luar apa? Ayahku adalah putra pemimpin sekte sebelumnya, berjudul Clear Sky Dolo. Ini adalah ibu dan istriku. Di mana ada orang luar?" Tang Yu berkata dengan canggung. "Tang San, aku benar-benar tidak bisa mengambil alih masalah ini.
Bagaimana jika kamu ikut denganku ke sekte dan menjelaskan keadaan kepada ketua sekte dan para tetua? Lalu setelah itu ajak paman kedua dan keluargamu naik gunung. Mengalihkan pandangannya ke ibunya dan ekspresinya segera tenang. Mengangguk pada Tang Yu, dia berkata, itu lebih baik, maka kita akan pergi terlebih dulu. Sambil berbicara, dia melangkah ke depan ayahnya. Ayah, masalah ini sulit baginya. Dia benar-benar tidak dapat mengambil alih. Aku akan naik gunung bersamanya, lalu turun untuk menjemputmu. Xiaowu, kamu juga menungguku di sini. Xiaowu mengangguk dengan manis, dan Tang San berbalik dan pergi. Saat dia berbalik, bahunya diraih oleh tangan besar yang kuat. Tang San menoleh ke belakang, melihat ayahnya menatapnya dengan tatapan terbakar. Pada saat itu Tang San tahu bahwa ayahnya sudah mengerti apa yang dia maksudkan. Dia diam-diam menghela nafas. Dia sudah menyembunyikannya, tetapi ayahnya masih bisa melihatnya. Tang Hong menatap tajam ke Tang San. Xiao-san, perhatikan sopan santun. Pergilah, kami akan menunggumu di sini. Tatapan Tang San menunjukkan keheranan, meskipun ayahnya menegurnya. Kata-katanya jelas memiliki makna khusus dan tidak sepenuhnya menantangnya. Dari titik ini, dia bisa melihat bahwa ayahnya juga tidak puas dengan sekte tersebut. Tentu saja, ini juga karena hati ayahnya bersama sekte itu dan ingin kembali untuk menghormati kakeknya. Mengangguk pada ayahnya, Tang San kemudian berbalik dan mengikuti Tang Yu. Melewati desa, mereka mencapai dinding batu yang curam. Mari kita bergegas agar tidak membuat ayahmu menunggu. Tang San mengangguk ke Tang Yu, lalu mengulurkan tangan dan meraih pundaknya. Tang Yu hanya merasa bahunya mati rasa dan kekuatan roh yang terkumpul di tubuhnya tidak terkendali. Saat berikutnya, dia berteriak dengan ketakutan ketika dia terbang ke atas ke dalam kabut. Dengan kultivasinya mencapai peringkat 90 dan memasuki tingkat judul dolo, dia sepenuhnya dapat memanfaatkan efek dari kemampuan tulang roh 100.000 tahun. Kemampuan terbang tulang kaki kanan, kaisar biru perak, sudah menjadi bagian dari dirinya, dan dia terbang lebih cepat daripada burung. Tang Yu kemudian merasakan bahwa dia sudah kembali ke puncak utama dari Clear Sky School, dan hanya dalam waktu beberapa tarikan nafas. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, tatapan Tang Yu pada Tang San segera berubah. Tang San, kamu bahkan lebih menakutkan sekarang daripada terakhir kali kamu kembali. Hanya saja entah bagaimana, aku merasa kamu punya niat buruk. Jangan menunjukkan aura seperti ini di depan para tetua. Para tetua tidak dalam suasana hati yang baik. Tang San tersenyum dengan tenang. Terima kasih banyak atas peringatannya. Aku akan mengingatnya. Tang Yu melihat ke arah Trisula Dewa Laut yang aneh di tangan Tang San. Ayo pergi, kita akan masuk. Setelah memasuki sekte, Tang Yu berkata, aku akan membawamu untuk duduk di ruang tamu terlebih dahulu. Lalu aku akan segera memberitahu ketua sekte. Tang San mengangguk. Baik, maaf telah merepotkanmu. Tang Yu tertawa. Kita bersaudara, jangan sungkan. Kami semua mengagumi kekuatanmu. Jika ada kesempatan, ajari aku. Tang San tersenyum tanpa bicara. Tang Yu membawanya untuk duduk di ruang tamu, lalu segera berbalik dan pergi untuk melapor. Suara langkah kaki tiba-tiba datang dari luar, dan pemimpin Clear Sky School, Tang Xiu, masuk ditemani oleh Tang Yu dan Tang Long. Xiao-san, akhirnya kamu kembali. Tang San dengan cepat melangkah maju dan berlutut dengan satu kaki. Paman, aku sudah membuatmu khawatir. Tang Xiu meraihnya dan menariknya. Kita keluarga, tidak perlu bersikap sopan. Kamu telah kembali dari Pulau Dewa Laut. Iya, aku baru saja kembali dari Pulau Dewa Laut. Paman, kali ini aku kembali dengan harapan bisa memberi penghormatan kepada kakekku. Ayahku juga datang. Ekspresi Tang Xiu yang semula masih tersenyum langsung membeku dengan kuat meraih bau Tang San. Apa katamu, adik Hao juga kembali? Ekspresi Tang Xiu jelas bersemangat, hampir tidak bisa mengendalikan dirinya memandang Tang San. Tapi matanya langsung memerah, suasana hatinya sangat tidak stabil. Tang San berkata, iya paman, ayo kembali ke sekte denganku saat ini, berharap untuk diakui kembali di sekte dan memberi penghormatan untuk kakek. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dengan paksa menekan suasana hatinya. Xiao-san, apakah kamu masih ingat persyaratan yang diajukan para tetua untukmu saat itu? Tang San mengangguk. Tentu saja, 3 persyaratan. Pertama, berkultivasi ke peringkat 80 atau lebih, memiliki kekuatan tingkat spirit Daulo. Kedua, mendapatkan Shinro 100.000 tahun. Ketiga, membunuh spirit Haul judul Daulo. Tang Xiu berkata, kalau begitu berarti kamu sudah. Tang San mengangguk. Iya paman, ayahku masih menunggu di luar gunung. Bisakah kamu mengumpulkan para tetua sekarang? Kamu juga tahu bahwa ayah memutuskan 2 anggota badan. Aku tidak ingin membuatnya menunggu terlalu lama. Tang Xiu agak terguncang oleh serangkaian berita Tang San. Tang Long, Tang Hu, dan Tang Yu di sebelahnya lebih terkejut pada Tang San. Dengan apa yang dikatakan Tang San, maksudnya dia sudah memiliki kekuatan level Spirit Daulo. Berapa usianya? 25 atau 26? Sudahkah Spirit Daulo? Bagaimana ini mungkin? Tang Xiu memandang Tang San. Dia berbicara dengan nada berbisik. Xiao-san, ini bukan masalah kecil. Kamu juga tahu seberapa besar ayahmu memengaruhi sekte pada waktu itu. 10 tahun masih belum selesai. Apa kamu yakin sudah menyelesaikan 3 persyaratan?
Bukankah lebih baik bagiku untuk pergi melihat ayahmu terlebih dahulu? Tang San mengerutkan kening. Paman, apakah itu benar-benar kesalahan ayahku saat itu? Tang Xiao tampak terganggu, kemarahan segera naik di matanya. Xiao-san, meskipun ayahmu adalah adik lelakiku, aku masih tidak bisa melindunginya. Jika dia tidak membunuh Pos Agung Spirit Hall saat itu, bagaimana mungkin Spirit Hall akan melawan kita? Ini sudah melewati kesepakatan. Perintah untuk mengusir ayahmu diturunkan oleh kakekmu. Ini adalah masalah yang sangat memprihatinkan. Kamu hanya murid generasi ketiga. Jika kamu mengatakan itu di depan para tetua, bahkan kamu mungkin... Tang San menarik napas dalam-dalam menatap Tang Xiao. Maaf paman, aku terlalu impulsif. Hanya saja, aku benar-benar telah menyelesaikan 3 persyaratan yang diberikan oleh para tetua kepadaku saat itu. Aku masih akan merepotkanmu untuk mengatur para tetua. Mereka berjanji bahwa jika aku dapat melakukan 3 hal ini dalam 10 tahun, mereka tidak hanya akan membiarkanku memberi penghormatan kepada kakek, mereka juga dapat membiarkan ayahku kembali. Beberapa waktu berlalu, setelah Tang Xiao bergumam pada dirinya sendiri, dia perlahan mengangguk. Karena itu masalahnya, maka baiklah. Tang Long, sampaikan perintahku, persiapkan 5 tetua di ruang tamu untuk membahas sebuah urusan. Baiklah.